Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini saya beri judul Temani Aku Part 1 ya. Cerita ini berasal dari kisah nyata sepasang suami istri yang tinggal di sebuah perkampungan. Tetapi mereka lebih memilih tinggal terpencil dari warga penduduk. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Ada sebuah desa yang letaknya hampir 2 km dari perkotaan. Kita sebut saja nama desanya Desa Susah Banyu. Aku tidak tahu mengapa desa itu dinamakan Desa Susah Banyu. Kalau dari kalimatnya, Susah Banyu merupakan bahasa Jawa yang artinya payah air. Nah, di desa ini ada tinggal sepasang suami istri yang sudah tua, tetapi mereka masih sehat untuk melakukan aktivitas mereka sebagai penjual sayur di pasar. Kita sebut saja namanya Pak Karto dan Bu Karto. Itu sebutan warga kepada Bu Karto karena suaminya adalah Pak Karto. Mereka tinggal di ujung desa. Tanah mereka sangat luas. Entah mengapa mereka lebih memilih tinggal jauh dari warga, hampir berjarak 200 meter. Rumah yang mereka bangun dari perumahan penduduk. Di Desa Susah Banyu, penduduknya padat, tetapi karena Pak Karto dan Bu Karto tinggal jauh dari rumah penduduk, tempat tinggal mereka menjadi sunyi dan seram apabila malam hari. Banyak pohon-pohon besar di sepanjang jalan menuju rumah mereka. Pak Karto dan Bu Karto adalah petani yang rajin. Walaupun anak-anak mereka bisa dibilang hidup berkecukupan, tetapi mereka tidak mau menumpang hidup kepada anak-anaknya. Mereka lebih memilih hidup berdua di desa dengan mata pencaharian mereka setiap hari dari hasil pertanian. Pak Karto dan Bu Karto setiap hari mengolah hasil pertanian mereka yang akan dijual ke pasar. Biasanya mereka mengerjakan jualan mereka sampai larut malam. Selain sayur mayur dan buah-buahan, Bu Karto juga memintal kulit pohon pisang menjadi sebuah tali yang biasa disebut orang tali asin. Bahkan Bu Karto hampir tidak pernah menutup pintu rumah mereka. Tidak jarang Bu Karto selalu ketiduran di antara sayuran yang diolah untuk dibawa ke pasar keesokan harinya. Bu Karto sering kali berbicara sendiri jikalau sedang mengerjakan pekerjaan, apalagi kalau malam sudah mulai menjelang. Tidak tahu sih bicara dengan siapa. Terkadang warga yang sedang melintas juga heran melihat Bu Karto yang sedang berbicara sendiri. Malam itu malam Jumat Kliwon pukul 11.20 malam. Bu Karto masih berada di depan rumah. Sambil mengikat sayuran dagangannya, tiba-tiba Bu Karto berbicara, tetapi dengan asik mengikat sayurannya.
ngapain berdiri di situ? Mau ikut bantuin aku toh? Ya wes, kesini bantuin aku biar ndang cepet siap. Bu Karto berbicara kepada seseorang yang sedari tadi berdiri di ujung rumahnya. Suara perempuan tertawa. Rupanya Cak Ahyo yang disuruh Bu Karto mendekat adalah sosok kuntilanak yang berdiri tepat di ujung rumah Bu Karto di bawah pohon rambutan. Ya udah sini, jangan ketawa-ketawa, kata Bu Karto lagi. Sosok wanita itu berjalan mendekati ke arah Bu Karto, seolah-olah dia mengerti maksud Bu Karto memanggilnya. Sudah, kamu duduk saja di situ. Bu Karto menyuruh sosok kuntilanak itu untuk duduk di sebelah Bu Karto. Kuntilanak itu menurut apa yang dikatakan Bu Karto. Kenapa kamu kok datangi aku? Tanya Bu Karto kepada sosok kuntilanak itu, mengelus-elus rambutnya yang panjang. Aku mau minta tolong, Mak. Kuntilanak itu berbicara kepada Bu Karto. Mau minta tolong apa? Bu Karto menjawab sambil terus mengikat sayuran dagangannya. Mayatku belum diketemukan, Mak, jawab kuntilanak tersebut sambil menangis. Walando, Dok, memangnya kamu matinya kenapa? Tanya Bu Karto lagi. Aku diperkosa, Mak. Aku dibunuh. Mayatku dibuang di hutan, cerita kuntilanak tersebut. Mak mana tahu, Cahayu, mayatmu ada di mana? Mak kan juga nggak tahu kamu itu matinya tahun berapa, coba Bu Karto. Ya udah, Mak bantu doa aja ya, biar kamu lebih tenang di sana. Bu Karto mengangkat tangannya sambil sembari membacakan doa. Seketika sosok kuntilanak itu menghilang dari hadapan Bu Karto. Bu Karto menoleh ke belakang. Dia melihat jam dinding yang tepat berada di belakangnya. Sudah jam 12 malam rupanya, dalam hati Bu Karto. Bu Karto membereskan dagangannya dan kemudian menutup pintu rumahnya. Keesokan malamnya, seperti biasa, Bu Karto selalu sibuk dengan dagangannya. Selesai mengikat sayuran, Bu Karto memintal kulit pohon pisang untuk dibuat menjadi tali asing. Sekitar jam 12.25 malam, Bu Karto belum selesai juga menyelesaikan pekerjaan meminta tali asingnya. Terdengar suara geraman dari atas pohon rambutan. Bu Karto bergumam lagi sambil berkata, "Turun kamu, jangan cuma di atas sana." Bu Karto menunjuk tangannya ke atas arah pohon rambutan. Tapi dengan tetap kepala menunduk sambil meminta tali. "Ayo, turun," teriaknya lagi. Tiba-tiba ada sosok hitam turun dari pohon rambutan. Bulunya lebat, hampir memenuhi seluruh tubuh dan wajahnya. Dengan langkah yang sangat berat dia menghampiri Bu Karto. "Ngapain kamu datang ke sini? Mau minta makan?" kata Bu Karto, menegur sosok hitam tersebut. Ternyata sosok hitam itu adalah genderuwo yang dulu pernah juga menghampiri Bu Karto. "Iya, kamu minta makan?" tanya Bu Karto lagi. "Tidak, Mak," jawab genderuwo dengan suara yang sangat berat. "Terus kamu ngapain ke sini? Menjumpai aku?" tanya Bu Karto lagi. "Mak, aku boleh tinggal di sini?" tanya genderuwo itu. "Di sini mana? Di rumahku gitu?" jawab Bu Karto. "Iya, Mak," jawab genderuwo. Jangan,
enak aja kamu. Kalau kamu mau tinggal ya di situ pohon rambutan itu, jangan tinggal di rumahku. Nanti cucu-cucuku datang kacau semua. Gendruwo itu menyeringai seolah dia bahagia diperbolehkan tinggal ikut Bukarto. Ingat, kalau kamu tinggal bersamaku jangan mengganggu orang. Jangan menampakkan diri seenak udelmu saja. Kamu bantu orang-orang yang lewat sini kalau ada yang mengganggu ya, pesan Bukarto kepada Gendruwo. Iya mak, jawab Gendruwo. Ya udah, kamu bantuin aku selesaikan taliku ini dong. Sekalian temani aku sampai siap ya, minta Bukarto kepada Gendruwo. Sang Gendruwo menuruti perintah Bukarto. Dia membantu Bukarto memintal tali. Entah pakai ilmu apa, dalam 10 menit semua tali Bukarto selesai dibantu Gendruwo. Bukarto pun berpesan lagi kepada Gendruwo, jaga rumahku ya, aku mau tidur. Gendruwo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ikuti terus kelanjutan cerita horor ini. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa subscribe, nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.